Dalam sejarah Indonesia, pernah ada masa di mana seorang jenderal aktif bisa menjabat sebagai gubernur, menteri, direktur utama BUMN, hingga menduduki kursi parlemen tanpa perlu mengikuti pemilihan umum. Inilah yang terjadi di era Orde Baru Soeharto. Tentara tidak hanya mengurus pertahanan, melainkan ikut berbisnis dan berpolitik. Bagaimana peran dwi fungsi ABRI ini terbentuk? Apa sebenarnya tujuan dari doktrin ini? Dan apakah pemerintah hari ini sedang berupaya mengembalikan peran ganda militer? Dalam video ini, kita akan membahas sejarah doktrin dwi fungsi tentara secara menyeluruh, mulai dari akar sejarah sebelum kemerdekaan, kejayaannya di era Orde Baru, hingga relevansinya di masa kini. Sejarah awal dwi fungsi militer. Untuk memahami akar dari dwi fungsi, kita harus kembali ke era perang kemerdekaan. Tidak seperti militer di negara-negara barat yang dibentuk oleh pemerintah sipil yang sudah mapan, Tentara Nasional Indonesia lahir secara independen dari bawah. TNI terbentuk dari jalinan laskar-laskar rakyat, ex-prajurit peta bentukan Jepang, serta perwira berpendidikan Knil Belanda. Kondisi unik ini melahirkan persepsi bahwa mereka bukan sekedar alat negara, melainkan pendiri republik itu sendiri. Doktrin yang ditanamkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman secara tegas menyatakan bahwa tentara tidak boleh menjadi golongan yang pasif di luar masyarakat. Sudirman menegaskan bahwa tentara adalah bagian tak terpisahkan dari rakyat dan memiliki tanggung jawab moral atas kelangsungan hidup bangsa. Titik balik paling krusial terjadi saat agresi militer Belanda II pada Desember tahun 1948. Ketika ibu kota Yogyakarta jatuh dan Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan oleh Belanda, pimpinan sipil praktis lumpuh. Di saat bersamaan, Angkatan Darat di bawah komando Sudirman dan Aha Nasution memilih masuk ke hutan untuk memimpin perang gerilya dan membentuk pemerintahan militer darurat. Pengalaman menjalankan roda pemerintahan serta mempertahankan kedaulatan saat pemerintah sipil ditawan menanamkan savior kompleks atau perasaan sebagai penyelamat bangsa di benak para perwira militer. Pengalaman gerilya 1948 hingga 1949 inilah yang menjadi fondasi gagasan bahwa militer memiliki kapasitas dan hak politis untuk memimpin negara melebihi para politisi sipil. Peristiwa 17 Oktober 1952. Memasuki era 1950-an, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal atau parlementer. Namun, dinamika politik sipil justru diwarnai oleh ketidakstabilan yang ekstrim. Kabinet jatuh bangun dalam hitungan bulan, pertikaian antara partai politik menyita energi negara, sementara ancaman disintegrasi seperti pemberontakan DITI dan PRRI Permesta makin meluas di berbagai daerah. Di tengah kekacauan politik tersebut, para politisi sipil di parlemen mulai mengintervensi urusan internal Angkatan Darat. Parlemen ikut campur dalam menentukan posisi jabatan strategis militer, mengorganisasi anggaran, dan mengkritik kepemimpinan Angkatan Darat. Intervensi sipil ini memicu kemarahan mendalam di kalangan perwira militer yang merasa profesionalisme mereka terancam oleh permainan politik praktis. Puncak dari ketegangan ini meletus pada peristiwa 17 Oktober 1952. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Kolonel Aha Nasution bersama sejumlah perwira tinggi menempatkan meriam dan tank-tank militer menghadap ke Istana Merdeka. Nasution mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen yang dianggap tidak efektif dan menjadi sumber perpecahan bangsa. Meskipun Presiden Soekarno menolak tekanan tersebut,
Peristiwa 17 Oktober 1952 menunjukkan bahwa Angkatan Darat siap untuk berhadapan langsung dengan lembaga sipil demi memaksakan agenda politik mereka. Darurat Perang 1957. Pada tahun 1957, maraknya pemberontakan daerah membuat Presiden Soekarno mengumumkan keadaan darurat perang. Kebijakan ini secara otomatis mengubah susunan kekuasaan. Para perwira militer diangkat menjadi penguasa perang daerah atau Peperda dengan kewenangan sipil dan hukum yang luar biasa luas. Melalui wewenang ini, perwira militer dapat mengontrol penerbitan media, melarang demonstrasi, menangkap aktivis politik, hingga mengatur jalannya pemerintahan daerah. Pada Desember 1957, meletus aksi pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda sebagai respons atas kebuntuan masalah Irian Barat. Ketika Serikat Buruh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI mencoba menguasai aset ex-Belanda, Angkatan Darat bergerak cepat mengambil alih kendali manajemen atas nama pengamanan krisis nasional. Peristiwa nasionalisasi ini menjadi tonggak lahirnya bisnis militer. Perwira-perwira Angkatan Darat tiba-tiba ditunjuk menjadi manajer, direktur, dan komisaris di perusahaan-perusahaan vital negara seperti PT Permina yang dipimpin Kolonel Ibnu Sutowo. Doktrin Jalan Tengah A.H. Nasution. Dengan meluasnya wewenang militer, timbul kebutuhan akan sebuah landasan teoritis dan ideologis yang kuat. Pada 12 November 1958, Jenderal A.H. Nasution yang telah kembali menjabat sebagai KSAD menyampaikan pidato bersejarah di Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang. Pidato ini merumuskan konsep yang dikenal sebagai Jalan Tengah. Dalam rumusan Nasution, militer Indonesia tidak boleh disamakan dengan militer di negara-negara demokrasi barat yang tunduk total sebagai alat mati pemerintah sipil. Namun di sisi lain, militer Indonesia juga tidak boleh meniru militer di Amerika Latin yang melakukan kudeta penuh dan mendirikan junta militer. Nasution menegaskan bahwa TNI harus mengambil jalan tengah, diberikan posisi dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam politik, ekonomi, dan pembangunan negara tanpa harus mengkudeta pemerintah sipil. Militer diposisikan sebagai salah satu elemen golongan karya, yakni kelompok fungsional penopang bangsa di luar partai politik. Doktrin Jalan Tengah inilah yang menjadi embrio formal dari apa yang kelak dinamakan Dwi Fungsi ABRI. Gagasan ini berhasil memberi legitimasi konseptual bahwa penempatan tentara di lembaga-lembaga sipil bukanlah bentuk pelanggaran konstitusi, melainkan sebuah kewajiban sejarah untuk membimbing perjalanan bangsa. Demokrasi terpimpin. Memasuki era demokrasi terpimpin tahun 1959, Angkatan Darat di bawah Nasution menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Militer mendukung penuh pembubaran konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 karena konstitusi tersebut memberikan ruang kekuasaan eksekutif yang kuat serta mengakui keberadaan militer di dalam parlemen. Untuk menahan laju pengaruh PKI, Angkatan Darat mulai membangun jaringan organisasi sosialnya sendiri. TNI Angkatan Darat mempelopori pembentukan Badan Kerjasama atau BKS Pemuda, Buruh, dan Tani, yang kemudian dikonsolidasikan menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar pada tahun 1964 sebagai wadah tandingan terhadap organisasi onderbo PKI. Di bawah kepemimpinan Soekarno,
peta politik Indonesia berubah menjadi panggung keseimbangan segitiga kekuasaan. Soekarno sebagai pemersatu, PKI sebagai kekuatan politik massa, dan Angkatan Darat sebagai kekuatan bersenjata. Selama periode ini, perwira militer semakin banyak diserap ke dalam birokrasi negara, termasuk duduk di kabinet menteri. Keterlibatan militer dalam politik menjadi fitur permanen dari sistem politik demokrasi terpimpin. G30S Super Semar. Keseimbangan rapuh segitiga kekuasaan tersebut runtuh seketika pada malam 30 September 1965. Peristiwa penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat memicu krisis politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali pemulihan keamanan dan memimpin penumpasan terhadap PKI hingga ke akar-akarnya. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 menjadi instrumen hukum yang memindahkan kekuasaan eksekutif secara de facto dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Dengan ditumpasnya PKI dan melemahnya posisi politik Soekarno, Angkatan Darat tampil sebagai pemenang tunggal dalam arena politik nasional. Pada Agustus 1966, Angkatan Darat menggelar seminar AD2 di Seskot, Bandung. Dalam forum akademis militer inilah, konsep jalan tengah Nasution dirumuskan kembali menjadi doktrin dui fungsi ABRI. ABRI menetapkan dirinya tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai pemegang peran utama dalam menentukan arah politik, ekonomi, dan ideologi negara di bawah kepemimpinan Orde Baru. Hankam Sospol. Secara teoritis, doktrin dui fungsi membagi peran ABRI menjadi dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah kekuatan pertahanan keamanan atau Hankam. Dalam fungsi ini, ABRI bertugas menjaga kedaulatan negara, mempertahankan wilayah dari ancaman luar, serta menumpas pemberontakan bersenjata di dalam negeri. Fungsi kedua, yang menjadi pilar utama Orde Baru adalah kekuatan sosial politik atau Sospol. Dalam fungsi Sospol, ABRI diposisikan sebagai salah satu pilar kekuatan politik nasional yang lebih dominan dibandingkan dengan partai-partai politik sipil. Sebagai kekuatan Sospol, ABRI merasa memiliki hak dan kewajiban moral untuk terlibat dalam perumusan kebijakan negara, pengawasan birokrasi, penentuan arah pembangunan ekonomi, hingga pembinaan ideologi masyarakat. ABRI mengklaim bahwa peran Sospol ini bertujuan untuk menjamin stabilitas nasional demi kelancaran pembangunan. Tiga jalur politik Orba. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Soeharto merancang mesin politik yang bertumpu pada tiga pilar utama yang dikenal dengan sebutan jalur ABRG, yaitu ABRI, birokrasi atau Korpri, dan Golkar. Ketiga elemen ini bekerja sama bersinergi untuk mengontrol seluruh proses politik di Indonesia. Rezim Orde Baru menerapkan kebijakan massa mengembang atau floating mass, di mana partai-partai politik dilarang membentuk pengurus atau melakukan aktivitas politik hingga ke tingkat desa. Sementara itu, ABRI dan birokrasi bergerak bebas hingga ke pelosok desa untuk menggalang dukungan bagi Golkar. ABRI bertindak sebagai pembina utama Golkar. Melalui jaringan komando militer di daerah, aparat ABRI dimobilisasi untuk memenangkan Golkar dalam setiap pemilu dari tahun 1971 hingga 1997. Di tingkat parlemen, ABRI diberikan keistimewaan luar biasa dalam bentuk fraksi ABRI di DPR atau MPR. Anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dengan alasan menjaga keharmonisan. Namun sebagai gantinya,
ABRI diberi jatah puluhan kursi gratis di DPR atau MPR. Kursi ini diisi oleh perwira yang ditunjuk oleh Panglima ABRI. Komando Teritorial. Instrumen paling efektif ABRI dalam mengontrol masyarakat hingga ke tingkat akar rumput adalah struktur Komando Teritorial atau KOTER. Sistem ini membangun struktur organisasi militer Angkatan Darat yang sejajar dengan struktur pemerintahan sipil. Sistem ini menjalar dari pusat hingga ke tingkat desa. Di tingkat provinsi terdapat Komando Daerah Militer atau Kodam yang sejajar dengan gubernur. Di tingkat kabupaten terdapat Komando Distrik Militer atau Kodim yang sejajar dengan bupati. Di tingkat kecamatan terdapat Komando Rayon Militer atau Koramil yang sejajar dengan camat. Dan di tingkat desa terdapat Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang sejajar dengan kepala desa atau lurah. Bisnis militer dan yayasan ABRI. Dwi fungsi ABRI juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat menggurita. Alasan utama keterlibatan militer dalam dunia bisnis adalah masalah keterbatasan anggaran pertahanan resmi. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, ABRI diberikan lampu hijau untuk mengelola bisnis mandiri. Setiap angkatan dan institusi militer mendirikan yayasan-yayasan bisnis seperti Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat, Yayasan Bakti Putra Bangsa, dan berbagai yayasan di tingkat Kodam. Yayasan-yayasan militer ini menguasai berbagai sektor bisnis menguntungkan, dari hutan, perkebunan, industri konstruksi, perhotelan, perbankan, hingga maskapai penerbangan seperti Mandala Airlines. Militer bertransformasi menjadi pemain utama dalam perekonomian kapitalisme Indonesia. Dalam praktiknya, berkembang sistem Cukong, yaitu aliansi saling menguntungkan antara para jenderal dengan pengusaha swasta atau etnis Tionghoa. Pihak militer menyediakan keamanan, lisensi bisnis, dan kemudahan monopoli dari negara, sementara pihak pengusaha menyediakan modal, manajemen, dan pembagian keuntungan bagi perwira militer. Komkamtib. Untuk menjaga stabilitas politik, Orde Baru membangun Lembaga Pemulihan Keamanan dengan wewenang tanpa batas. Lembaga tersebut adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib yang didirikan pasca G30S. Kopkamtib bertindak sebagai lembaga intelijen dan eksekutor superpower yang berada di atas hukum biasa. Kopkamtib memiliki wewenang menahan siapapun tanpa proses peradilan, membungkam media, serta membubarkan organisasi massa. Rezim Orde Baru juga menerapkan instrumen penundukan ideologis yang dinamakan penelitian khusus atau Litsus. Mekanisme Litsus digunakan untuk menguji kebersihan ideologi seseorang. Calon PNS, anggota DPR, dosen, hingga perwira yang ingin naik pangkat harus lolos Litsus untuk memastikan mereka dan keluarga mereka bebas dari afiliasi PKI atau kelompok penantang Orde Baru. Pengawasan ini diperlengkap dengan pembungkaman gerakan mahasiswa. Melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK-BKK, pada tahun 1978, serta indoktrinasi massal pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Negara di bawah dui fungsi ABRI berhasil memonopoli tafsir tunggal atas ideologi Pancasila. Sisi gelap dui fungsi ABRI. Meskipun dui fungsi berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, doktrin ini membawa dampak destruktif bagi internal militer dan masyarakat sipil.
Keterlibatan yang terlalu dalam di dunia politik dan bisnis merusak profesionalisme tempur prajurit. Para perwira lebih disibukkan oleh perebutan posisi birokrasi, pengurusan izin bisnis dan politik ketimbang meningkatkan urusan militer. Di sisi lain, penerapan dui fungsi di daerah-daerah konflik melahirkan rekam jejak pelanggaran HAM. Penerapan status daerah operasi militer atau DOM di Aceh melalui operasi Jaring Merah, operasi pasifikasi di Timor Timur, serta penanganan konflik di Papua diwarnai oleh tindakan kekerasan sistematis terhadap warga sipil. Militer Orde Baru juga tidak ragu menggunakan kekuatan bersenjata untuk menumpas oposisi politik dan gejolak sosial. Tragedi Tanjung Priok 1984, peristiwa Talang Sari 1989, fenomena penembakan misterius atau Petrus, hingga peristiwa Kuda Tuli 1996 menjadi bukti nyata bagaimana dui fungsi ABRI mengubah tentara menjadi alat penindas rakyatnya sendiri. Perpecahan internal ABRI. Memasuki dekade 1980-an, kekecewaan mulai tumbuh di kalangan perwira senior dan purnawirawan yang merasa bahwa Soeharto telah menyalahgunakan dui fungsi ABRI. ABRI bukan lagi dijadikan alat membela negara, melainkan alat politik pribadi untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto dan bisnis keluarga Cendana. Kekecewaan ini memuncak pada pembentukan kelompok petisi 50 pada tahun 1980 yang dimotori oleh tokoh-tokoh militer legendaris seperti Jenderal A.H. Nasution, mantan Gubernur DKI Ali Sodikin, dan mantan Kapolri Hugeng. Mereka menerbitkan kritik terbuka terhadap Soeharto yang dianggap telah menggeser makna Pancasila dan menjadikan ABRI sebagai pilar rezim otoriter. Keretakan internal makin tajam pada akhir 1980-an ketika Panglima ABRI Jenderal L.B. Murdani mengkritik secara langsung gurita bisnis anak-anak Soeharto. Kritik tersebut berujung pada pencopotan mendadak L.B. Murdani menjelang sidang umum MPR 1988, menandai dimulainya persaingan faksi di dalam tubuh ABRI. Memasuki dekade 1990-an, internal militer terpecah menjadi dua faksi utama, ABRI Merah Putih yang berhaluan nasionalis sekuler di bawah pengaruh L.B. Murdani dan Tri Sutrisno, serta ABRI Hijau yang bersekutu dengan kelompok Islam politis dan ICMI di bawah dorongan Soeharto, Faisal Tanjung, dan Prabowo Subianto. Perpecahan faksi ini melemahkan soliditas internal ABRI menjelang badai krisis 1998. Krisis 1998. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 hingga 1998 meruntuhkan satu-satunya pilar legitimasi tersisa di Orde Baru, stabilitas ekonomi. Ketika nilai rupiah anjlok dan inflasi membumbung tinggi, gelombang demonstrasi mahasiswa meletus di seluruh kota besar di Indonesia menuntut pengunduran diri Soeharto. Pencabutan dui fungsi ABRI menjadi tuntutan paling mutlak. Penembakan mahasiswa dalam tragedi Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan Mei 1998 menghancurkan sisa-sisa legitimasi moral ABRI di mata publik. Melihat mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 dan tekanan publik yang tak tertahankan, pimpinan ABRI menyadari bahwa dui fungsi dalam wujud Orde Baru tidak mungkin lagi dipertahankan. Di bawah Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan tim pemikir militer seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Wijoyo, dirumuskanlah paradigma baru ABRI. Paradigma baru ini menetapkan 4 perubahan mendasar. ABRI tidak lagi harus berada di depan,
ABRI mengubah metode dari menempati menjadi mempengaruhi. ABRI mengubah cara dari langsung menjadi tidak langsung, serta ABRI bersedia melakukan pembagian peran dengan kekuatan bangsa lainnya. Ini adalah langkah awal penarikan mundur militer dari arena politik praktis. Pemisahan TNI Polri. Proses depolitisasi militer berjalan cepat di awal era reformasi. Langkah reformasi dimulai dengan pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dari struktur ABRI pada tahun 1999. Melalui instruksi Presiden dan TEP MPR nomor 6 tahun 2000, nama ABRI pun dikembalikan menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Secara bertahap, keistimewaan politik militer diamputasi. Hubungan formal antara TNI dan Golkar diputus total. Keberadaan faksi TNI atau Polri di DPR dan MPR dipangkas secara bertahap, hingga akhirnya dihapuskan secara permanen pada pemilu 2004. Prajurit militer aktif dilarang menggunakan hak memilih dan dipilih, serta dilarang terlibat dalam kampanye politik. Puncak dari reformasi TNI terjadi pada pengesahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang ini secara tegas menetapkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang bersifat profesional, terlatih, dan tidak berpolitik praktis. Undang-undang ini secara eksplisit melarang prajurit TNI aktif untuk terlibat dalam kegiatan bisnis, serta mewajibkan setiap prajurit untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer aktif jika ingin menduduki jabatan sipil dalam birokrasi pemerintahan. Secara hukum, doktrin dui fungsi ABRI dinyatakan resmi berakhir. Dui fungsi gaya baru. Meskipun dui fungsi ABRI secara hukum telah dibubarkan sejak 2 dekade lalu, warisan sejarah selama 32 tahun Orde Baru meninggalkan jejak yang sangat dalam pada kultur politik Indonesia. Budaya ketergantungan pemerintah sipil pada bantuan militer, serta cara pandang teritorial masih melekat kuat dalam tata kelola negara. Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus publik mengenai kembalinya bayang-bayang militer dalam ranah sipil kembali mengemuka. Penempatan perwira aktif TNI di berbagai kementerian dan lembaga sipil memicu perdebatan panas di kalangan akademisi dan aktivis HAM. Di satu sisi, pihak pemerintah dan militer berargumen bahwa pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP seperti program ketahanan pangan, penanganan bencana alam, pengamanan infrastruktur strategis, dan revisi Undang-Undang TNI adalah bentuk respons profesional terhadap kompleksitas ancaman modern yang membutuhkan efisiensi dinas militer. Namun di sisi lain, para kritikus mengkhawatirkan bahwa kecenderungan ini adalah gejala kembalinya neo-dui fungsi. Sebuah upaya perlahan untuk mengembalikan militer ke dalam panggung birokrasi dan politik sipil tanpa perlu mengembalikan nama dui fungsi itu sendiri. Sejarah telah mencatat bagaimana sebuah doktrin jalan tengah yang awalnya diniatkan sebagai solusi darurat bertransformasi menjadi gurita kekuasaan yang mengekang kebebasan bangsa selama 3 dekade. Kita telah membahas lengkap mengenai sejarah panjang dui fungsi ABRI. Menurut Anda, apakah keterlibatan aparat militer dalam ranah sipil hari ini murni merupakan kebutuhan profesionalisme negara, ataukah upaya mengembalikan dui fungsi gaya baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Pada video lain, kita sudah membahas bagaimana peran Soeharto dalam peristiwa G30S. Kunjungi channel kami untuk menonton. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami.
Jangan lupa like dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.